wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Kurma Kajian Ramadan. Telah hadir bersama kita Bapak Fahmi Hasan Nugroho LCMA yang akan mengambil tema terkait menyikapi perbedaan di bulan suci Ramadan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semangat begitu ya. Saum Ramadannya lihat. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini menyikapi perbedaan di bulan suci Ramadan sangat penting sekali, di mana di tengah-tengah masyarakat kita, di awal penentuan Ramadan sampai nanti penentuan hari raya dan berbagai ibadah lainnya yang mengisi bulan suci Ramadan itu sangat berbeda-beda di tengah masyarakat kita. Dan bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Ustadz Fahmi Hasan Nugroho LCMA. Disilakan Pak Ustadz. Turun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Perbedaan di dalam fikih sebenarnya adalah hal yang biasa. Hanya saja seringkali masyarakat melihat adanya perbedaan namun mereka tidak mendapatkan penjelasan kenapa perbedaan itu muncul. Sehingga akhirnya yang muncul adalah geger di antara masyarakat karena mereka tidak tahu. Padahal sebenarnya jika kita mempelajari fikih lebih dalam lagi, perbedaan itu adalah hal yang lumrah dan itu terjadi karena banyak hal. Seperti pertama, perbedaan bisa muncul karena dalilnya memang berbeda. Riwayat tentang suatu hal itu berbeda. Contohnya seperti sholat tarawih. Dalam sholat tarawih itu kan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu hanya sekitar 3 malam. Dan 3 malam itu juga Rasul tidak ngajak orang-orang untuk sholat, ayo sholat gitu. Tapi Rasul tiba-tiba datang sholat, terus kemudian orang-orang pada langsung aja ikut di belakang Rasul. Malam kedua yang ikut lebih banyak lagi, malam ketiga semakin banyak lagi. Lalu kemudian setelah itu Rasul tidak pernah lagi sholat tarawih. Baru kemudian setelah itu, jadi setelah itu sholat tarawih itu sendiri gitu, orang mencar-mencar. Sampai masa Umar bin Khattab dikumpulkanlah kembali orang-orang untuk sholat tarawih. Dan saat itu di belakang satu imam ya, yang ditunjuk menjadi imam adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Nah, riwayat yang berkaitan dengan sholat tarawihnya Umar saat itu ada yang menyatakan 11, ada yang menyatakan 20, dan juga ada yang menyatakan 36. Jadi kejadiannya sama, tapi 3 riwayat yang berbeda, dan 3 riwayat itu dituliskan tiga-tiganya oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Nah, gitu. Hingga akhirnya muncullah perbedaan dari 4 madhab. 3 madhab menyatakan bahwasanya salat tarawih itu 20 rakaat, madhab Hanafi, terus kemudian Syafi'i, dan juga madhab Hambali. Sisa tinggal madhab Maliki. Madhab Maliki menyatakan salat tarawih itu 36 karena mengambil riwayat yang itu, dan 36 itu karena tambahan dari 20 ditambah 16, karena dari setiap jeda 4 rakaat orang-orang Mekah itu menambah dengan tawaf. Jadi ada 4 jeda sama orang-orang Mekah, ditambah 4 jeda itu dengan 1 tawaf. Orang-orang Madinah iri, orang Mekah mereka bisa lebih banyak ibadahnya. Akhirnya orang Madinah ditambahin lagi, tambah 4 rakaat setiap jeda itu, sehingga tambah 16 kan. Akhirnya jadi 36. Tambah witir 3, 39, atau 5 witirnya jadi 41. Ada riwayat Imam Malik radhiyallahu anhu ditanya, ya Imam, kenapa kita sholat tarawihnya 41 rakaat? Kenapa tidak 20 gitu? Imam Malik kemudian menyatakan, ini yang kami temukan dilakukan di Madinah oleh leluhur kami. Karena menurut Imam Malik, perbuatan penduduk Madinah itu kan dalil. Sehingga itu yang dilakukan oleh
orang-orang Madinah secara turun-temurun, ya berarti itulah sholat tarawihnya begitu. Nah terus kemudian yang sholat tarawihnya 11 dari mana? Sholat tarawih 11 itu datangnya dari Siti Aisyah ketika beliau ditanya, ini dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Siti Aisyah ditanya, kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana salatnya Rasul di bulan Ramadan? Lalu Siti Aisyah kemudian menjawab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasul tidak pernah salat di dalam Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, Rasul salat 4 rakaat, jangan tanya bagaimana panjangnya, bagaimana bagusnya. Salat 4 rakaat, jangan tanya bagaimana panjangnya, bagaimana bagusnya. Lalu kemudian salat 3 rakaat. Dari situ muncul salat 11 rakaat dengan formasi 4-4-3. Lah terus yang salatnya 11 tapi 2 rakaat dari mana gitu kan? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sholatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat. Itu kan dalam urusan salat tarawih saja perbedaan yang cukup banyak, katakanlah tadi, itu berasal dari riwayat-riwayat yang bermacam-macam. Apalagi kalau kita sudah ngomongin tentang nanti awal bulan. Tentang awal bulan, memang Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian melihat hilal, maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian lihat hilal lagi, maka bereskan puasa. Udah beres. Berarti Syawal gitu kan. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Kalau itu enggak kelihatan, maka perkirakanlah. Dalam riwayat lain, fa'akmilu 'iddata Sya'ban 30. Sempurnakanlah Sya'ban itu menjadi 30. Itu kan. Tapi ternyata ru'yat itu banyak minusnya gitu. Karena ru'yat itu nisbi, kalau tidak ada bukti fisik, orang hanya berpandangan, hanya berlandaskan atas kepercayaan saja kepada orang yang melihat. Tambah lagi, kalau hanya berlandaskan atas ru'yat saja, tidak ada namanya kalender 1 tahun. Karena setiap awal bulan harus dilihat dulu. Ini kan untuk administrasi, untuk kebutuhan masyarakat itu kan agak sulit. Karena baru membuat kalender itu setiap awal bulan. Apalagi kita harus menunggu sidang isbat. Kalau kita yang tinggalnya WIB, itu kan mending lah sidang isbat jam 6:30, jam 7 masih mending. Kalau di Indonesia Timur kan berarti mereka nunggu dulu. Mereka sudah gelar sejadah, nunggu ini kira-kira kita mau salat tarawih atau mau takbiran, ya, mau salat tarawih atau tidak kan gitu. Nah akhirnya ada hisab, karena memang dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyinggung bahwasanya pergerakan bulan, bintang, matahari itu bisa dihitung. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Lalu kemudian Allah juga menyatakan huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an. Allah yang menjadikan matahari itu sumber cahaya, wal qamara nuran, dan menjadikan bulan itu ya memantulkan cahaya. Wa qaddarahu manazil, dan Allah yang menjadikan bulan itu ada fase-fasenya. Kata Allah, li ta'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian tahu hitungan-hitungan tahun dan juga hitungan-hitungan bulan. Nah, jadi atas dasar itu nanti akar, itu kan akarnya. Lalu kemudian muncul ke bawahnya apa? Menjadi pertanyaan, kira-kira kita masih tetap harus ru'yat atau tidak? Satu pihak menyatakan tetap harus ru'yat, meskipun mereka bisa hisab, tetap yang menentukan masuk awal bulan adalah ru'yat. Maka Nahdlatul Ulama ada di sini. Lalu kemudian yang kedua, mereka tetap menjadikan ru'yat sebagai patokan. Hanya saja untuk menghindari kekurangan dari ru'yat tadi, mereka membuat kriteria. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah imkanur ru'yah. Yang saya pahami persis di sini. Karena mereka sudah mengeluarkan surat, lalu kemudian di dalam surat itu ada kriteria hisab imkanur ru'yah. Selain itu juga ada Mabins, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, itu ada kriterianya. Lalu kemudian yang ketiga, Muhammadiyah, mereka tidak lagi mempertimbangkan bisa dilihat atau tidak. Mereka hanya mempertimbangkan yang penting bulan sudah ada. Nah, nanti lebaran Idul Fitri dan Idul Adha kayaknya bakal beda. Karena hilalnya ada di bawah 2 derajat. Kalau ada di bawah derajat, karena sudah ada di atas ufuk, Muhammadiyah akan menyatakan itu ada hilal.
Tapi yang lain akan mempertimbangkan bisa dilihat atau tidak. Kalau bisa dilihat maka masuk, kalau tidak maka tidak. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan perbedaan itu muncul. Harapannya masyarakat itu memang pertama, kalau belum mengetahui kenapa penyebab itu bisa berbeda, minimal berhati-hati dalam berbicara. Intinya menghormati perbedaan, itu lebih. Hormati dulu perbedaan, karena setiap perbedaan itu munculnya adalah karena tadi bisa jadi karena dalilnya beda, bisa jadi karena pertimbangannya beda. Intinya setiap pendapat itu ada dalilnya, dan setiap pendapat ada kemungkinan benar meskipun ada kemungkinan salah gitu. Nah ini yang pertama yang harus dipahami. Baru kemudian yang kedua, menjaga lisan tadi. Menjaga lisan, jangan sampai kita menyalahkan pendapat pihak lain meskipun kita sendiri meyakini inilah pendapat yang benar. Karena ya yang membuat orang sering ribut kadang-kadang itu mereka tidak tahu kenapa bisa jadi beda. Lalu kemudian mereka hanya tahu satu sudut pandang aja, inilah yang benar, yang lainnya salah. Begitu. Baik, menarik sekali Pak Ustadz tadi yang disampaikan. Ternyata memang bahwa ketika perbedaan itu kita pahami bahwa ada dasarnya gitu, sehingga kemudian kita bisa saling menghargai, menghormati begitu ya, menyikapi bahwa setiap perbedaan itu terjadi. Kalaupun di masyarakat ada yang melakukan hal yang berbeda, mereka dilandasi oleh dalil, begitu ya Pak Ustadz ya. Nah, dalam fikih sendiri, Pak Ustadz, jika itu salah atau itu benar, itu apakah itu bagaimana ya pertimbangan bahwa ini yang salah, ini yang benar begitu? Jika pertanyaannya apa pertimbangan salah dan benar, maka yang bisa menentukan itu hanya Allah dan Rasulullah SAW. Hanya kita sebagai umat, para ulama sudah memberikan koridor yang mana jika koridor ini masih jika selama masih ada di dalam koridor ini, maka sebagaimana tadi yang saya sampaikan, ada kemungkinan benar meskipun ada kemungkinan salah. Tapi kalau sudah keluar dari koridor ini, itu sudah jelas salah. Apa koridornya? Pertama yang paling jelas itu adalah koridor ijma'. Ketika suatu pendapat muncul dan sudah keluar dari ijma' kaum muslimin, maka itu sudah jelas salah. Karena ijma' itu hukumnya qat'i. Lalu kemudian yang kedua, jika masih dilandasi atas kaidah yang ditetapkan, ya, yang dikenal dalam istilah usul fikih. Jika sesuai dengan teori-teori usul fikih, maka itu masih bisa kita hormati lah. Tapi jika sudah keluar dari koridor usul fikih, maka kita sudah tidak bisa lagi menghormati itu. Jadi istilahnya di sini ada dua istilah yang harus kita bedakan antara perbedaan dengan penyimpangan. Nah gitu. Untuk perbedaan, selama dia memang masih berada di koridor tadi, maka kita harus menghormati perbedaan. Tapi jika itu sudah mengarah kepada penyimpangan, khususnya paling tidak dua hal tadi, melanggar ijma' dan tidak sesuai dengan kaidah usul fikih, maka itu sudah penyimpangan. Itu bukan dihormati, harusnya itu malah ditentang. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pemahaman terhadap kita semua bahwa setiap perbedaan yang terjadi di masyarakat dalam hal ibadah merupakan suatu hal yang biasa, dan perbedaan itu merupakan rahmat karena setiap perbedaan masih didasari oleh dasar hukumnya gitu. Untuk itu mungkin ada closing, silakan Pak Ustadz, dan sekaligus juga ditambahkan dengan doa untuk menutup acara ini. Menarik tadi, kata perbedaan adalah rahmat, meskipun itu bukan hadis, atau katakan memang itu adalah hadis namun mungkar, tapi maknanya benar. Maksudnya gini, ketika terjadi perbedaan, sehingga kita sebagai umat kita bisa memilih antara perbedaan yang lain. Kalau misalkan pendapat itu hanya satu saja, sedangkan tidak ada pendapat lain, akhirnya kita tidak memiliki alternatif.
Dengan adanya taraweh antara 20 ataupun 11, kita akhirnya bisa milih. Kita mau milih yang 20 atau mau yang 11. Begitu. Mau yang 20 juga ada yang cepat-cepat, ada yang standar. Ya, tinggal ikut mana yang kita bisa ikut. Bagi yang tidak terbiasa ibadah dengan lama, dia bisa mengikuti yang 11 karena hadisnya tadi ada. Kalau misalkan dia mau ingin lebih banyak lagi, maka dia bisa mengikuti yang 20. Dan ini tidak hanya dalam urusan dalam urusan tarawih, dalam urusan membatalkan wudu misalkan dalam madzhab Syafi'i kalau bersentuhan wanita laki-laki kan batal. Tapi ketika umroh, ketika tawaf mau nggak mau nanti pasti akan bersentuhan. Nah, di situ kan ada yang menyatakan tidak batal. Itu kan menjadi alternatif. Gitu. Sehingga banyaknya alternatif yang sama-sama memiliki sifat kemungkinan benar dan kemungkinan salah, itulah yang dimaksudkan rahmat itu di situ. Jadi baiknya ketika menghadapi perbedaan itu ya cukup menghormati karena memang masing-masing ada kemungkinan untuk benar meskipun ada kemungkinan untuk salah. Begitu sebagai closing statement, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus diberikan semangat, diberikan kekuatan untuk menjaga keimanan kita, ketakwaan kita meskipun Ramadan ini nanti akan selesai. Begitu. Baik. Terima kasih sekali untuk Bapak Ustadz Fahmi Hasan Nugroho LCMA yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua terkait bagaimana menyikapi perbedaan di bulan suci Ramadan. Sampai bertemu lagi pada podcast dengan tema selanjutnya yang lebih menarik tentu saja. Akhirnya kita undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.